Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Generasi Cuan Live bersama saya Melis Morens. Nah, sekali ini Generasi Cuan Live boleh hadir lagi di layar Sahabat Kompas.com. Hari ini kita akan live di berbagai platform yang ada di Kompas.com. Ada di Instagram Kompas.com, Gen.Cuan, ada di YouTube channel Kompas.com, pastinya TikTok Kompas.com, ada di Facebook Kompas.com, Twitter, dan juga yang terbaru ada di Snack Video. Jadi kamu bisa pilih mau tonton di mana aja. Nah, Sahabat Kompas.com, hari ini kita akan berbincang-bincang nih soal tema yang menarik kali ini adalah investasi saham di tengah isu resesi, masih potensi cuankah? Nah, ini yang banyak banget ditanya-tanya sama para investor di luar sana, karena kan isu resesi itu dibilangnya di tahun ini, tapi banyak yang juga berpikir, oh kok kita masih belum melihat nih seperti apa pergerakan pasar ya kalau misalnya beneran ada isu resesi. Aman nggak ya buat saya investasi di tahun ini untuk di saham? Nah, untuk itu kita akan ngobrol bareng Om Ben selaku professional trader dan juga co-founder komunitas para pencari cuan. Halo Om Ben. Halo, apa kabar? Baik, Om Ben apa kabar? Ya, baik. Gimana portofolio hari ini Om Ben? Ya, portonya hari ini belum berkembang kemana-mana karena marketnya juga gitu-gitu aja. Ya, tapi so far masih bisa bertahan lah ya. Gimana sih Om Ben ngelihat pasar dalam seminggu ini aja dulu deh? Kalau pasar dalam seminggu ini menurut saya cukup membosankan ya. Dalam arti ya begitu aja ya, begitu aja. Ya kita ngerti bahwa kalau ngomong IHSG secara keseluruhan masih baik-baik saja karena tentu saja Hmm. IHSG kita ditopang oleh Gotoh ya sekarang akhir-akhir ini dan oleh Big Bang ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya yang belum kemana-mana. Cuman kalau kalau saya merasakan ya bahwa market benar-benar lagi sepi ya, lagi transaksinya lesu ya. Hari ini sekitar 9 triliun ya transaksinya waktu market close, tapi menurut saya ya didominasi oleh Gotoh ya. Gotoh aktif juga cukup bergerak atraktif, cuman ya kalau kita perhatikan saham-saham lain hampir nggak mana ya. Jadi ya ya begitulah market ya. Jadi marketnya seperti sedang menunggu sesuatu ya, sedang wait and see dulu ya. Jadi saya pribadi juga nggak terlalu agresif dulu seperti itu. Apakah hari ini dalam seminggu belakangan ini Om Ben melihat ini agak wait and see, apa karena investor juga masih ragu-ragu nih karena ada isu resesi dan kita kan ini masih awal tahun ya, hitungannya masih di bulan Ya, Februari. ya. Kalau apakah isu resesi ini membuat investor khawatir? Menurut saya nggak juga ya, nggak juga karena resesi kan lebih ke arah di luar negeri ya, sedangkan di Indonesia kita lihat ekonomi kuat ya, masih cukup kuat kalau saya bilang secara fundamental Indonesia karena negara yang penghasil komoditas juga, jadi masih masih bisa bertahan ya. Jadi menurut saya untuk isu enggak ya, cuman memang kita harus melihat bahwa siklus market itu nggak bisa selamanya terus naik ya dan terus rame ya, terutama di awal-awal tahun ya, di awal-awal tahun dan kita ini sedang memasuki bulan-bulan yang berat buat market ya. Nah, secara apa ya, secara normal ya biasanya bulan Februari Maret ini cukup berat karena ya tidak ada sentimen-sentimen yang bisa mendukung juga, rata-rata masih menunggu seperti laporan keuangan dan lain sebagainya, terutama juga sekarang banyak apa ya, banyak kebijakan-kebijakan yang berubah seperti menanti suku bunga dan lain sebagainya, dan tentu saja itu membuat orang lebih ya menurut saya ya untuk apa ya, untuk menggelontorkan uangnya di market. Dan kita mesti ngerti bahwa kalau kita ngomong uh, meskipun banyak investor yang masuk, tetapi kalau tidak ada big money atau inflow dana besar yang masuk di bursa kita ya, atau di sebuah sahamnya nggak akan bergerak kemana-mana ya kan, itu yang harus kita perhatikan. Jadi menurut saya isu resesi ini tidak terlalu cukup mengkhawatirkan ya, cuman memang harus kita perhatikan bahwa market sekarang sedang lesu ya, sedang lesu darah ya, sedang transaksinya pun sedang turun ya, dan itu yang membuat ya tentu saja kita susah cari cuan karena volatilitasnya rendah seperti itu. Oke. Nah, ini juga untuk para sahabat Kompas.com lainnya yang ingin bertanya-tanya juga sama Om Ben soal investasi saham, bisa langsung tanya di kolom komentar, nanti kita akan jawab dan nanti Om Ben akan langsung jawab pertanyaan dari sahabat Kompas.com. Nah, tadi juga Om Ben sempat mention kalau ya awal-awal
tahun ini mah masih sentimennya belum banyak segala macam. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau tertarik nih karena menonton tayangan ini nih live hari ini tapi dia sama sekali belum memulai atau masih pemula, sebaiknya sebenarnya apa sih yang harus dipahami sama sahabatkompas.com untuk memulai investasi sahamnya? Kalau untuk memulai investasi saham yang harus dipahami adalah teman-teman harus mengerti saham itu apa sebenarnya ya. Jadi bukan cuman, oh saya mau investasi saham, tapi teman-teman hanya ikut-ikutan orang ya. Kita nggak pernah ngerti apa yang kita beli ya kan. Terus bagaimana cara belinya dan lain sebagainya. Lalu apakah kita mau membeli untuk trading saja ya, untuk harian atau kita mau berinvestasi untuk buy and hold berdasarkan fundamental, itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi teman-teman di sini kalau saya lihat banyak sekali yang yang mindsetnya salah ya untuk masuk ke dalam dunia. Teman-teman ikut berdasarkan diajak teman yang lain ya, kemudian teman-teman melihat hype yang tahun lalu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang penting untuk kita ketahui adalah kita harus mengerti saham itu apa dan resikonya itu apa. Nah, ini yang penting banget buat saya menurut saya. Jadi kalau teman-teman bisa memahami resikonya dulu, lalu teman-teman mengerti harus membeli saham seperti apa, lalu saham-saham mana yang layak ditransaksikan, apakah kita mau bermain di saham-saham yang lapis ketiga atau yang biasanya disebut saham gorengan, atau teman-teman investasi karena teman-teman takut dengan volatilitasnya ya, membeli saham-saham yang fundamentalnya baik seperti mungkin big caps ya, perbankan seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui dahulu. Nah, setelah kita tahu seperti itu baru kita memutuskan, oh, saya cocok nggak masuk di mana. Nah, itu dasarnya di situ dulu. Oke. Kalau misalnya nih, sahabatkompas.com range gajinya sekitar 3 juta sampai 5 juta dan dia masih fresh graduate atau masih entry level, mau memulai sahamnya nih, saham pertamanya. Baiknya itu disarankan untuk saham yang seperti apa dan memulai di angka berapa sih, Om Ben? Dan ini disclaimer ya, ini hanya rekomendasi untuk sahabatkompas.com juga. Ya, kalau saya bilang misalnya kita punya dana 3 juta ya. Nah, teman-teman ini harus mengerti dulu, teman-teman ini mau investasinya bagaimana ya. Misalnya ya, oke, saya seorang pelajar atau saya seorang pekerja ya, saya orang yang sibuk seperti itu ya. Saya bekerja setiap hari nggak bisa memantau market ya, maka teman-teman harus memilih saham-saham yang investasi. Dalam arti saham apa yang layak diinvestasikan? Tentu saja saham-saham yang perusahaannya jelas ya, yang fundamentalnya cukup oke ya, dan memiliki likuiditas yang baik. Contoh seperti ini ya, contoh kita ngomong yang di papan-papan LQ45 ya, seperti itu, atau IDX 30 ya, seperti BBRI, BBC. Memang gini ya, kesannya saham ini nggak bergerak kemana-mana, dan saham ini cenderung kalau misalnya teman-teman punya 3 juta, teman-teman beli saham tersebut ya, profit yang teman-teman kan kecil. Nah, tapi yang mau saya garis bawahi di sini bahwa teman-teman ini ya, sekali lagi teman-teman ini harus membandingkan ya, berinvestasi saham dengan investasi yang lain. Misal deposito. Ya, deposito setahun kita dapat berapa persen? 3, 4, atau 5% ya, seperti itu dalam setahun. Nah, kalau kita berinvestasi di saham ya, yang kita kejar apa sebenarnya? Kalau benar-benar murni berinvestasi ya kita mengejar pertumbuhan di atas deposito tadi. Ya, seandainya kita dalam setahun bertumbuh dari 3 juta ya, bertambah 300.000, berarti kan 10%. Berarti itu kan udah lebih tinggi daripada deposito. Nah, ini mindsetnya yang harus benar dulu. Tapi kebanyakan teman-teman ini biasanya sudah terdoktrin bahwa trading di saham ini menghasilkan potensi keuntungan yang besar. Ya, saya mau 3 juta saya dalam waktu 1 bulan jadi 6 juta. Nah, kan biasanya seperti itu rata-rata ya, melihat di media sosial dan lain sebagainya, ada orang yang menunjukkan pertumbuhan portofolionya. Nah, ini yang menjadikan bahwa investasi di saham ini menjadi salah kaprahnya. Karena teman-teman pengen dapatnya langsung beggar, kan seperti itu. Dan sekali lagi bahwa mau garis bawahi lagi ya, bahwa investasi di saham ini tidak sama seperti mesin penghasil uang. Ya, jadi teman-teman harus mengetahui resikonya. Nah, tadi yang saya tekan, kita mengejar pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan bunga deposito paling enggak, untuk mengejar inflasi, ya kan? Supaya dana kita ini enggak tergerus. Kan yang kita kejar seperti itu. Nah, makanya misalnya 3 juta tadi ya, 3 juta teman-teman pilihlah saham-saham yang memang menghasilkan dividen ya, seperti itu ya. Misalnya seperti ini, sekali disclaimer ya.
Kan yang biasanya dividennya cukup besar adalah BCTM, ya kan, seperti itu kan. Dan itu cukup stabil, mungkin nggak bergerak kemana-mana. Atau mungkin saham-saham seperti SIDO ya, SIDO muncul ya, SIDO ya, SIDO. Itu kan memang saham-saham yang fundamentalnya oke, memberikan dividen, bahkan harganya tidak terlalu volatile. Nah, di situ kita bisa mendapatkan imbal dari dividen yang didapat setiap tahun. Nah, ini yang menurut saya harus teman-teman ketahui. Makanya saya selalu bilang ya, kalau teman-teman mau trading seperti juta tadi ya, nah teman-teman ini mau berinvestasi ya dengan cara seperti itu ya. Jadi masuklah ke saham kan dividen rutin paling enggak kan. Jadi seandainya teman-teman beli dan harganya turun ya, paling enggak kalian masih bisa dapat dividen. Tapi akan lebih baik lagi kalau kalian memang memiliki waktu untuk belajar ya, memiliki waktu untuk belajar ya, dan mengalokasikan dana tertentu ya untuk belajar. Dalam arti dana ini siap hilang. Ya, ini yang penting banget. Supaya teman-teman teman-teman harus mengetahui bahwa trading ini ya, berinvestasi atau saham ini memiliki resiko. Resikonya adalah penurunan kalian beli. Ya kan? Itu yang pertama. Apalagi kalau kalian salah beli saham. Saham yang kalian beli adalah saham-saham lapis 3 atau saham-saham gorengan yang hanya momentum saja ya. Yang setiap hari mungkin naik 20% ya, naik di atas 10%, 15%, itu rata-rata saham gorengan. Nah, kalau teman-teman nggak siap dengan seperti itu ya jangan masuk di saham-saham seperti itu. Ya memang kita kan pasti tergoda ya. Tergoda sekali. Waduh, ini ada saham yang naik 15%. Oh, kalau saya masuk 3 juta aja naik 10% dapat 300.000 ya. Udah cepet nih ya, kita buat 10%. Tapi nggak bisa berjalan seperti itu ya. Jadi kita harus belajar lagi. Ya, kalau dari saya seperti itu sih. Oke, itu berarti memperhatikan saham mana yang membagikan dividen juga ya, salah satunya untuk para yang pemula juga. Nah, tadi juga sempat dibahas kalau sebenarnya isu resesi itu memang untuk yang di luar negeri, Indonesia paling terdampak kayak kecil-kecilan. Nah, tapi sebenarnya apa yang harus kita perhatikan nih, walaupun dibilangnya isu ini merebaknya di luar negeri, tapi Indonesia ada dampaknya tapi kecil. Analisis yang seperti apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mau melakukan investasi saham di tengah isu yang walaupun katanya kecil tapi ada dampaknya. Dan tadi juga beberapa teman-teman dari kompas.com juga nanya, emang sebenarnya dampak apa sih yang akan Indonesia rasakan kalau di luar negeri itu terjadi resesi? Ya, kalau dampak apa sih kalau Indonesia ngalami luar negeri resesi? Ya dampaknya adalah ya biasanya akan terjadi perubahan ya. Misalnya kalau resesi kan suku bunga biasanya akan bergerak juga kan, berubah. Nah, itu akan menyebabkan kebijakan di pemerintah juga berubah. Tapi teman-teman mesti ketahui bahwa ya di saham di bursa kita ini, saya boleh ngomong bahwa terkadang fundamental atau isu-isu dari luar ini ya sekedar hanya untuk memberikan efek sementara ya. Kalau kita mengetahui bahwa di dalam market kita ini adalah kita harus paham bahwa harga saham itu bergerak berdasarkan beli dan penjual. Nah, sedangkan kalau memang dari bursa kita aja ya, flow di saham-saham perbankan ya, terus masuk dalam bursa kita ya, masuknya cukup masif dan keluarnya sedikit-sedikit ya, maka kita nggak bisa ngomong wah iya kita bakal crash, nggak akan mungkin gitu loh, nggak akan mungkin. Karena apa? Ada inflow terus. Maka yang terjadi adalah mereka biasanya akan melakukan rebalancing ya. Ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Nah, ini menurut saya ketika inflow-nya masih masif ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita memiliki portofolio dengan saham-saham yang benar-benar berfundamental bagus ya, yang ada masa depannya, dan saham-saham tersebut masih ada inflow ya. Kalau kita beli seperti perbankan ya inflow aslinya masih masif seperti itu kan, masih ada pembelian terus. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana money management kita ya. Kalau kita beli di satu harga ya, contoh misal ya, kita beli BBCA di harga 9.000 ya, seperti itu ya. Nah, kalau harganya bergerak turun ke 8.500, biasanya kita akan mulai panik kan, seperti itu kan. Makanya pembeliannya harus berdasarkan money management. Kita harus begini, kalau kita ngomong ya, teman-teman ini memiliki beberapa tipe kan. Kalau teman-teman memang mau invest berdasarkan fundamental, buy and hold ya, udah pokoknya beli, saya merem lah, saya percaya dengan masa depan perusahaannya. Ya teman-teman berarti tidak boleh memperhatikan volatilitas harga, kan seperti itu. Kalau udah ngomong invest, berarti kita ngomongnya time frame-nya tahunan. Ya, jadi pergerakan harga selama harian ini kita bisa abaikan. Tapi kalau teman-teman nggak bisa invest dengan selama itu, maka teman-teman harus memperhatikan teknikalnya.
ya, bagaimana tren sahamnya, pergerakan sahamnya, ya kan, apakah sedang turun ataukah sideways ataukah naik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, saya selalu condong menghindari saham-saham dengan tren yang turun. Ya, saya lebih suka ke saham-saham dengan tren yang naik, kan seperti itu. Nah, kembali soal resesi tadi. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Buat saya, menurut saya tidak perlu berlebihan. Ya, tidak perlu berlebihan. Karena begini, kembali ya, kalau teman-teman memang menyimpan saham-saham dengan apa ya, seperti BBRI, BBCA ya, dan dalam time frame yang panjang, maka ketika ya turun dan teman-teman mau berinvestasi, maka itulah kesempatan kita beli, ya kan? Karena kita ngomongnya time, ya kan, kita cicil beli karena sahamnya terkoreksi, karena ada diskon, ya kan? Seperti kita misalnya mau belanja ada diskon, kita baru belanja, kan seperti itu. Sama kalau kita mau ngomong fundamental seperti itu. Tapi kalau kita memang mau trading, ya, mau bermain mungkin sebulan atau mingguan, ya teman-teman harus memperhatikan teknikalnya, kan seperti itu. Jadi isu resesi ini nggak mempengaruhi, ya, nggak terlalu mempengaruhi menurut saya ya buat negara kita. Selama apa? Selama memang saham-saham yang kita pilih bagus dan apa ya, dan ada inflow. Ya, misalnya terjadi koreksi harga, ini adalah kesempatan kita untuk beli. Menurut saya seperti itu. Makanya teman-teman perhatikan, teman-teman ini mau invest, ya kan? Mau buy and hold lama atau mau trading, ya. Kalau mau invest, maka yang kita lakukan apa? Kita harus bersabar, kita menunggu entry, ya. Di mana saat-saat ada koreksi kita beli, ya, ada saat koreksi. Nah, beberapa investor yang terkenal yang sudah sukses, mereka bilang investlah di saat waktu-waktu yang buruk, ya kan? Invest in bad times. Artinya apa? Ketika marketnya turun, ketika ada sentimen negatif turun, mereka malah siap-siap dana untuk beli. Nah, kemudian bagaimana? Juallah ketika sudah pulih semuanya. Contoh ketika di pandemi kemarin, ya kan? Pandemi kemarin IHSG hancur-hancuran, ya, sampai 3.900, ya kan? Orang yang mau berinvestasi saatnya beli di saat tersebut. Ya, ketika IHSG-nya recover seperti ini, bagaimana? Mungkin mereka udah mulai bongkar dan berjualan. Ya, Oke, itu mungkin salah satu tips and triknya juga ya dari Om Ben untuk para sahabat Kompas.com yang memang baru memulai atau yang sebenarnya sudah memulai tapi kecil-kecilan dulu nih Sam ya. Kalau misalnya dari based on yang kita sudah bahas dan sebelumnya juga Generasi Cuan sudah sering sekali membahas kalau misalnya untuk sahabat Kompas.com nih, apalagi yang nonton live ini baru pertama kali mau mencoba investasi saham, pasti yang pertama dipastikan adalah belajar dulu nih, jangan asal taruh semua uangnya di salah satu sahamnya aja. Dan disclaimer lagi, saham ini bukan berarti kamu harus gambling atau berjudi dan lain-lain, tapi ini memang murni untuk investasi dan sudah diawasi. Dan kamu kalau misalnya mau investasi juga, nih aku kasih tahu basic-basicnya dulu nih ya, sebelum nanti Om Ben akan kasih tahu lebih dalamnya lagi. Basicnya untuk para sahabat Kompas.com, kamu kalau mau investasi cek aja dulu para saham-sahamnya yang ada di terdaftar juga ya, pastinya di OJK. Dan pastinya di sahabat Kompas.com kalau mau lihat juga ada di Bursa Efek, ada di BEI. Dan sahabat Kompas.com, kalau misalnya nih, kamu mau coba investasi, coba aja lihat di saham-saham big caps. Big caps itu saham-saham yang liquidnya besar, yang nominalnya besar, yang sudah pasti perusahaannya biasa kita pakai sehari-hari, misalnya perbankan dan lain-lain. Nah, sahabat Kompas.com, kita mau jawab di pertanyaan dari sahabat Kompas.com yang ada di TikTok dulu nih ya. Om Ben rame banget yang di TikTok tanyain, Om Ben, kalau Om Ben sendiri nih dari account TikTok Orange Juice. Om Ben, Om Ben sendiri investasi saham apa? Boleh di-spill nggak? Oke. Kalau saya investasi saham apa ya? Saya apa ya? Ada beberapa saham invest ya. Misal yang saya sedang invest ini, sekali disclaimer ya, saya sedang invest di saham-saham nikel ya, saham-saham komoditas nikel ya. Seperti itu ya. Karena kenapa pertanyaannya? Nanyanya kenapa ya? Karena ke depan akan ada electric vehicle ya. Dan sekali lagi kalau kita ngomong invest ya, invest ini jangka panjang ya teman-teman. Jangkanya panjang ya. Dalam arti saya siap ngehold tahunan seperti itu ya. Itu salah satu saham invest saya. Lalu kalau misalnya ada lagi gimana? Ya saya ada lagi invest ya. Invest di saham seperti perbankan ya. Saya beli nyicil-nyicil seperti itu ya untuk jangka panjang. Tapi ya kembali ya, saya belum all in ya, belum masuk semuanya karena ya saya menantikan diskon-diskon seperti itu.
Oke, itu ya sahabat Kompas.com. Siapa tahu mau coba lirik-lirik saham-saham nikel dan juga perbankan yang pastinya bisa diikuti oleh sahabat Kompas.com. Tapi ingat ya, jangan langsung taruh banyak kalau kamu memang belum mempelajari sampai ke dalam-dalamnya nih soal sahamnya ini. Nah, ini juga ada pertanyaannya Om Ben dari TikTok lagi, akunnya Pokari Sweet. Rekomendasi saham yang untungnya banyak dong Om. Waduh. Waduh, kalau kalau saya tahu saham mana yang untungnya banyak ya, saya langsung jual semua aset ya, langsung saya masukkan di situ. Contoh misal ya, kita ngerti kemarin kan saham NICL ya, NICL dari beberapa bulan lalu di harga 80, sekarang udah 300-an kan. Nah, kalau saya tahu ya saya jual rumah, gadai atau apapun juga ya saya masukkan ke sana ya. Intinya buat saya sih begini teman-teman. Teman-teman selalu berusaha mencari saham apa yang bisa menghasilkan gain yang terbanyak, yang semaksimalnya. Kita nggak akan pernah menemukan menurut saya ya, menemukan dengan tepat ya. Kalau ada yang tepat kita beli kemudian dia naik beggar ya naik 100% ya itu apa ya? Mungkin keberuntungan juga kan seperti itu. Kita menganalisa dengan keberuntungan juga. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita berinvestasi ini kita melindungi aset kita. Dan bagaimana cara membuat aset kita ini bertumbuh dengan signifikan dan dengan stabil ya itu yang penting ya jadi jangan kejar apa ya saham mana yang menghasilkan cuan paling besar dong susah nyarinya tapi gimana caranya kita ini punya porto misalnya kita punya uang 10 juta ya di akhir tahun menjadi misal 15 juta nah ini yang penting caranya bagaimana jadi membutuhkan konsistensi dan keseimbangan ya menurut saya ya untuk mencari profit ya pasti akan ada loss saya nggak percaya sekali kalau ada orang yang berinvestasi di saham dan tidak pernah loss. Itu nggak mungkin banget, ya kan? Nggak mungkin banget. Pasti akan ada loss suatu saat. Tapi bagaimana cara kita apa ya menghandle di mana biar porto kita ini banyak cuannya daripada lossnya. Nah, itu yang lebih penting. Oke, ini ada lagi Om yang nanya dari Instagram ya, sahabat Kompas.com di Instagram Gen Cuan. Om Ben, saham konsumer gimana prospeknya? Nah, saham konsumer ini konsumer yang mana? Nah, kan begitu. Konsumer yang mana dulu ya? Kalau saya lihat memang seperti apa? Saham MYOR itu menarik ya, bagus ya. Masih dalam fase naik ya seperti itu ya. Kemudian kalau lihat lagi misalnya yang leadingnya ya Unilever ya, Unilever ya. Unilever menurut saya ini ya sedikit apa ya bergerak dalam zona sideways ya arahnya ya di 5.000 sampai di area sekarang yang menjadi area supportnya ya 4.500 4.400 nah ini kita nggak ngerti apakah akan jebol ke bawah atau enggak tapi apa ya kembali teman-teman mau masuk untuk seperti apa kan begitu kan kalau saya pribadi untuk trading saya lebih memilih saham MYOR karena trennya jauh lebih bagus ya dia dalam posisi yang uptrend sedangkan Unilever dalam posisi yang masih sideways seperti itu nah ini yang mesti teman-teman ketahui jadi kembali lagi ya teman-teman memegang ini dalam porsi untuk apa ya untuk trading atau untuk invest ya seperti itu. Ya oke, itu mungkin sahabat Kompas.com yang tadi nanya di IG dari Nuria Soe itu mungkin coba mau saham MYOE juga ya, apa MYOR, kayak kemarin Valentine kan dikasih saham yang kayak gitu, ada netizen yang viral dikasih saham coklat katanya kalau dari pasangannya. Nah ini kita ada juga dari Snack Video, wah ini ada yang nanya juga, dari akun Majes Kamu, saham di sektor kesehatan masih gacor gak Om? Pandemi kayaknya udah nggak penting, udah nggak penting lagi, udah nggak genting mungkin kali ya. Kalau ngomong sektor kesehatan ya, kalau kita ngomong yang leadingnya ya KLB Pharma, KLBF ya, ini masih bagus banget ya karena KLBF secara tren juga bagus ya, dia masih naik ya, seperti itu uptrend ya, dan KLBF ini juga fundamentalnya bagus banget ya. Jadi kalau mau milih ya KLBF masih oke ya kan seperti itu. Tapi kalau ngomongnya seperti Kimia Farma ya yang sudah seperti KF, Inaf ya menurut saya udah selesai ya karena harganya sudah kembali lagi di harga awal sebelum dia rally waktu pandemi itu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah apa ya? Kalau teman-teman mau berinvestasi di satu sektor ya, tidak semua saham di sektor tersebut akan bisa berjalan ya menurut saya. Jadi teman-teman harus pilih saham mana yang apa ya, yang layak teman-teman beli dan simpan karena berdasarkan fundamental atau teman-teman mau tradingan aja karena ada momentumnya. Nah, itu yang penting banget sih buat saya.
Kalau dari analisis Om Ben sendiri, kenapa KLBF bisa lebih di atas dan juga kenapa menilai kalau misalnya KF dan INAF kayaknya sudah boleh dijual nih untuk para investor? Sebenarnya begini, karena kalau kita ngomong seperti KF Inaf ya, KF Inaf kita harus ngerti bahwa saham ini tahun 2020 bergerak ya secara gila-gilaan ya dari harga seribuan bahkan di bawah 1.000 sampai mencapai 7.000 ya. Nah, artinya udah naik 7 kali lipat. Nah, apa yang kita harapkan dengan saham yang udah naik 7 kali lipat kan seperti itu ya? Apakah kita masih mengharapkan sampai 10.000 dan lain sebagainya? Kan nggak mungkin. Setiap kali kenaikan harus ada penurunan harga dong. Karena kalau sahamnya naik terus ya, berarti apa ya? Siapa yang cara taking profitnya gimana? Kan mereka kan apa ya? Misalnya kita ngomong ada market maker atau ada orang-orang dengan dana besar yang masuk dari awal, mereka kan harus taking profit. Nah, itu problemnya. Ketika mereka taking profit dalam jumlah besar, maka sahamnya akan rontok. Ya kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat seperti KLBF bedanya apa? Kalau teman-teman buka ya KLBF ini bergerak dalam apa ya? Pergerakan yang stabil ya. Beda dengan KF Inaf yang pergerakannya luar biasa ya dalam waktu singkat langsung naik 7 kali lipat. Tapi seperti KLB Pharma ini ya dia masih bergerak dalam area yang wajar ya dalam arti kenaikannya biasa-biasa bahkan ketika waktu pandemi kemarin apa ya saham ini bergerak ya dari terendahnya di 800-an ya tertingginya cuma 1.900 kemudian dia sideways lagi balik lagi ke 1.500 dan tenang lagi di sana sedangkan sekarang udah di 2.200-an. Nah, kenapa saya lebih condong untuk pilih ini untuk invest ya jelas karena pergerakannya volatilitasnya rendah. Artinya apa teman-teman bisa keep untuk jangka panjang ya dan ini kenaikannya sementara. Nah, kalau dari teknikalnya saya lihat selama dia di atas 1950-an ya, maka kita bisa tetap hold ya kan karena apa? Karena di sana adalah titik di mana saham ini breakout. Nah, jadi teman-teman harus pertimbangan itu. Nah, kebanyakan teman-teman ngomongnya mau berinvestasi tapi pinginnya saham-saham yang sangat lincah pergerakannya. Nah, kalau sahamnya lincah pergerakannya, naiknya lincah, turunnya juga akan lincah. Dan ini terbukti di saham KF yang harganya sekarang udah 1.000-an lagi ya, udah menyentuh 1.000. Makanya itu pertimbangan saya ya. Oke, disclaimer lagi sahabat Kompas.com, ini menurut analisis dari Om Ben juga dan melihat tren pasar yang ada. Nah, ini kita akan menjawab lagi dari sahabat Kompas.com yang ada di YouTube dari akun Bambang Jatmiko. Price to earning ratio ideal untuk saham-saham nikel di level berapa sih, Om? Kalau kita ngomong idealnya ya, banyak yang nggak ideal sebenarnya, ya kan? Jadi teman-teman begini loh, teman-teman kita nggak bisa mencari apa ya idealnya price earning ratio-nya berapa idealnya, nggak bisa. Karena sekarang ya market sekarang udah beda. Contoh begini, kalau buat teman-teman fundamental ya, saya mau kasih tanyain aja, apakah saham BBCA PR-nya price earning ratio-nya wajar dengan harga yang bergerak naik seperti itu? Tentu saja nggak wajar. Tapi ya saham ini masih bagus, masih dijagain terus karena mungkin ada kepentingan dan ada inflow uang yang masih di dalamnya. Nah, kalau buat saya ya dari saham-saham nikel ya yang berada ini ya saham-saham nikel, saya lebih condong memilih ke saham seperti Harum. Ya, kembali lagi ini disclaimer ya. Kenapa bukan Inco Antam ya? Karena buat saya pergerakan upside-nya itu contoh Inco ya. Inco teman-teman sekarang di harga 7.000-an ya kan? 7.000-an ya. Inco sudah bergerak dari harga juga dari bawah juga. Tapi untuk upside-nya ya dari market-nya aja, market capital-nya seandainya Inco ini bergerak ke 10.000, maka marketnya akan sangat besar sekali. Dan ini membuat apa ya? Kenaikannya berat ya. Sedangkan kita lihat market terendah di saham-saham nikel yang saham-saham yang fundamental bagus ya saya bilang ya, itu jatuh di Harum. Di mana marketnya masih paling kecil ya. Nah, itu yang menyebabkan saya mau lebih tertarik untuk investasi di Harum daripada di Inco ya. Jadi saya tidak melihat PR-nya aja karena buat saya apa ya? Di market seperti sekarang PER ini terkadang penting-penting nggak penting, tapi kembali lagi ya tergantung ke sektornya lagi ya, tergantung ke sektornya lagi. Karena semuanya udah bergerak naik gila-gilaan semua. Seperti itu ya. Kalau dari saya sekali disclaimer seperti itu ya untuk saham-saham nikel. Oke. Nah, ini dia ya sahabat Kompas.com, makin rame banget ini yang nanyain soal saham juga, dan ini ada lagi nih pertanyaan dari TikTok akunnya From NFT. Mau nanya Om Ben, saham liquid kayak gimana sih? Oke, kalau kita ngomong saham liquid ya, saham liquid adalah saham yang ada yang bisa ditransaksikan dengan wajar.
Ya, misal seperti ini. Kalau kalian melihat likuiditasnya dari mana? Gampang, paling gampang kita lihat dari bid dan overnya ya. Kalau bid overnya nggak rapi, bolong-bolong, atau bahkan terlalu rapi ya, menurut saya terlalu rapi ya, misalnya serba 10.000 ya kan, serba 15.000, itu terkadang diciptakan likuiditasnya. Nah, bagaimana saham yang benar-benar liquid? Saham yang benar-benar liquid adalah saham yang bid overnya wajar ya, dalam arti kalau misalnya apa ya, bid overnya rata-rata puluhan ribu ya, puluhan ribunya random ya, acak ya, dan ada transaksinya ya, ada transaksinya ya. Saya apa ya, bilang kenapa kita harus memilih saham yang liquid, supaya kita ketika kita beli kita bisa jual ya, kita bisa jual ya. Jangan sampai kita belinya gampang, jualnya susah ya kan, kan repot kalau begitu kan. Nah, saham yang nggak liquid bagaimana ya? Saham yang nggak liquid adalah saham yang bid overnya tipis-tipis dan bolong-bolong ya, dan antriannya secara frekuensi antriannya cuma satu, cuma dua, cuma tiga ya, itu saham yang nggak liquid. Jadi hindari saham-saham seperti itu, kecuali ya, ini perkecualian ya, sekali lagi biasanya ada teman-teman yang aliran fundamental yang mempelajari fundamental perusahaan yang memang mengincar saham-saham yang belum liquid seperti itu ya. Karena apa? Karena mereka percaya dengan masa depan perusahaannya, jadi mereka beli dan mereka nggak berniat jualan. Nah, itu nggak ada masalah ya. Saya menemukan beberapa teman ya suka membeli saham-saham seperti itu ya. Dia bilang, oh saham ini secara valuasi murah, masa depan oke ya, prospek bagus, tapi sekarang nggak liquid. Lalu bagaimana? Ya udah saya mau beli. Lalu gimana? Ya saya hold aja. Sampai kapan? Sampai nanti harganya naik. Kapan naiknya? Nggak tahu. Ya, karena dia hanya fokus membeli kepada dia percaya dengan masa depan perusahaan. Jadi kadang-kadang bisa hold 5 tahun, 8 tahun baru gerak. Ya, saya menemukan teman-teman dengan teknik membeli seperti itu. Ya, tapi itu juga harus mempelajari dulu ya perusahaannya seperti apa, masa depannya seperti apa ya, dan harus siap apa? Yaitu uang dingin yang sangat beku ya, sehingga ketika apa ya, sahamnya nggak bergerak, teman-teman nggak perlu jual ya, nggak apa-apa, saya memang mau beli, mau ngumpulin aja ya, saya mau beli dan saya hold ya, seperti itu. Oke, ini masih dengan akun yang sama nih Om Ben, dia nanya lagi kalau ICBP dan INKP itu gimana nih prospeknya nih Om Ben? Nah, kembali lagi teman-teman mau membelinya, menghold seperti apa ya, prospeknya bagaimana. Kalau secara fundamental ya, secara fundamental jangka panjang ya, tentu saja ICBP ini masih sangat layak di hold ya kan, masih sangat layak di hold seperti itu kan. Karena apa? Karena memang apa ya, pergerakannya masih oke, inflow-nya masih oke ya. Sedangkan teknikalnya juga, kalau kita ngomong main panjang ya, saya biasanya pakai chart weekly ya, chartnya weekly bukan daily. Nah, secara chart weekly juga ada reversal ya, ada reversal. Cuman ya diketahui kalau chart weekly ya pergerakannya lama, karena satu candle berarti butuh 5 hari kan, seperti itu ya. Untuk ICBP, untuk hold jangka panjang secara fundamental oke, secara teknikal oke, tapi untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk trading bagaimana? Kalau untuk trading buat saya ya saham seperti ini apa ya, agak susah ditradingkan ya, karena likuiditasnya apa ya, bukan likuiditas, karena volatilitasnya sangat rendah sekali ya. Jadi ya mungkin teman-teman akan bosan karena pergerakan harganya ya sehari-hari cuma naik 1%, turun lagi 1% ya. Tapi dari secara tren ini saham ini bergerak reversal untuk naik ke atas ya, secara weekly. Kemudian kalau INKP, sebentar saya buka chartnya dulu INKP. Sebentar ya. Nah, untuk INKP ini ya secara tren pendek ya, ini sedang bergerak turun. Nah, kalau saya untuk saham yang sedang bergerak turun seperti ini, saya menghindarin dulu ya. Kecuali saya mau apa, untuk buy and hold. Nah, kalau buy and hold bagaimana? Saya akan mencari titik di mana dia benar-benar apa ya, ada support kuatnya ya, sekitar 7.200-an ya, seperti itu ya. Jadi buat INKP kalau untuk saya masuk sekarang, saya memilih untuk wait and see dulu, karena pola pergerakannya masih akan bergerak ke arah turun ya, sambil menunggu di area 7.200, 7.300 apakah ada perlawanan di sana. Nah, kalau ada perlawanan bolehlah saya melakukan pembelian ya, cicil pertama di sana, seperti itu ya. Tapi untuk sekarang saya belum lah untuk INKP. Oke, itu ya untuk ICBP dan juga INKP. Nah, ini Om Ben, sahabat kompas.com di Instagram juga ada yang nanya, tapi ini untuk saham yang telco, telekomunikasi. Sektor telco masih ada kans gak nih Om Ben ke depannya seperti TLKM, ISAT, dan lain-lain? Untuk jangka panjang masih ya, jelas sekali masih banget ya, karena kita ngerti bahwa apa ya, sektor ini tetap akan dibutuhkan ya, tetap akan dipakai ya, seperti itu ya.
Nah, cuma kembali lagi ya, kalau misalnya ini ke depannya masih oke, bagaimana? Nah, teman-teman harus mencari area entry-nya ya, area entry-nya ya. Kalau teman-teman orang-orang yang suka dengan fundamental ya tentu saja teman-teman harus bersabar. Nah, kalau ISAT bagaimana? Nah, ISAT ini yang paling menarik untuk trading jangka pendek dulu ya, paling enggak ya. Untuk ini jangka pendek karena secara teknikal ya dia berhasil break dari MA 200 ya di 6.400 ya. Jadi saham ini masih ada potensi penguatan. Nah, kalau untuk entry-nya saya lebih condong nunggu di 63 ya, 63 64 seperti itu ya. Tapi ke depan bagaimana? Jelas banget ya. Dan saya baru cek ISAT ini ya, terutama ISAT ya, Indosat ini ada inflow ya, ada inflow yang sangat besar di minggu ini ya. Dan ini apa ya, layak untuk kita pertimbangkan untuk beli ya, untuk beli. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, kita harus nyicil ya, bertahap demi bertahap karena memang terjadi ledakan volume di minggu ini. Jadi Telkom ya, sektor Telkom menurut saya masih sangat bagus sekali ya, terutama ya kalau saya suruh pilih di mana ya saya paling pilih ISAT ya, seperti itu. Oke, ini disclaimer lagi, rekomendasi kalau dari Om Ben untuk telkonya adalah ISAT ya. Siapa tahu nih yang tadi nanya dari account Arif Justice mau coba juga pas Senin lagi trading sahamnya mau coba beli. Nah ini juga ada dari account di Instagram Ardanik juga nih, tapi bedanya lagi nggak nanya nih Om soal gimana saham yang bagus dan lain-lain, tapi nanyanya adalah gimana sih Om Ben cara menjaga psikologi trading buat dirinya sendiri. Oke, kalau kita ngomong psikologis trading itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya money management ya, dan dari namanya trading plan. Kenapa psikologis tradingnya sering terganggu ya? Karena apa? Karena kita biasanya trading secara agresif ya, di mana kita nggak memiliki trading plan. Nah, itu bahaya sekali ya kalau kita trading dengan model seperti itu ya, dengan cara yang agresif. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah ketika teman-teman ingin punya psikologis yang bagus adalah teman-teman jaga money management kalian ya. Membeli dengan money management, membeli dengan bertahap dan bikin yang namanya trading plan. Belinya mau gimana, ya kan? Nanti belinya berapa dulu lah, itu harus kita bikin. Kalau kalian bikin seperti itu, saya yakin kalian punya psikologis yang kuat. Tapi kalau kalian beli berdasarkan FOMO ya, ada pergerakan di market, waduh, marketnya hari ini ramai saham A, misalnya seperti itu ya. Tiba-tiba kalian beli ya, hajar seperti itu ya, maka yang terjadi adalah teman-teman akan rusak psikologisnya. Oh, misal hari ini contoh nih, hari ini ya, contoh hari ini ramai saham BRIS ya, BRIS ya, Bank Syariah Indonesia ya, lagi rame-ramenya ya. Teman-teman asal masuk aja, nggak punya money management, pokoknya masuk, bergerak masuk, kemudian dia bawa ke atas, dibanting tiba-tiba seperti kemarin ya. Seperti kemarin dari 1.700 dibawa lagi ke 1.625. Wah, cut loss. Psikologisnya rusak. Nah, ini yang menurut saya apa ya? Kenapa bisa begitu ya? Karena teman-teman sesimpel teman-teman nggak ngerti belinya itu berdasarkan apa. Pokoknya harga sahamnya naik ya beli gitu aja. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi menurut saya bagaimana caranya ngejaga psikologis ya? Teman-teman kenali saham yang kalian beli dan kemudian bikinlah plan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman ini nggak pernah kena yang namanya FOMO. Ya kan? Karena apa? Teman-teman benar-benar beli gitu loh. Beli berdasarkan analisa. Kalau turun bagaimana? Ya udah, kalau misalnya di batas yang kalian tentukan untuk cut ya kalian cut. Ya udah, nanti kalian evaluasi lagi. Nah, kalau kalian melakukan itu maka psikologis akan lebih kuat menurut saya daripada teman-teman lihat ada saham yang bergerak kalian masuk seperti itu ya. Intinya kuat sebelum mau investasi saham, kuatkan dulu pondasi. Kalau investasi itu nggak langsung brok atau FOMO ya Om Ben ya, supaya nggak kaget nih nanti saat cut loss atau ARB ya Om Ben. Ya, betul sekali. Nah, ini masih ada banyak banget nih pertanyaan dari sahabatkompas.com, dari Instagram juga, nanya kayak gini Om Ben. Saham BBCA lagi hijau nih Om Ben, kedepannya gimana ya untuk saham BBCA? Nah, kalau saham BBCA kedepannya bagaimana ya? Kalau memang untuk invest ya oke-oke aja saham ini ya. Saham ini sangat oke sekali menurut saya ya, sangat oke sekali untuk di hold. Karena apa ya? Jelas sekali bahwa memang apa ya? Saham ini saham dengan market kapital terbesar ya, yang mempengaruhi pergerakan IHSG ya. Maka saham ini berpotensi untuk terus naik ketika IHSG-nya bakal all time high. Saham ini juga bakal terus all time high ya. Kan seperti itu. Cuman ya perlu diperhatikan lagi entry-nya bagaimana ya. Jangan masuk di satu harga karena ya kalau kita ngomong teknikalnya juga, teknikalnya BBCA hari ini sedang dalam posisi sideways walaupun secara tren panjang saham ini sangat uptrend ya. Tapi kembali lagi ya,
pergerakannya juga akan naik turun ya. Jadi saham BBCA menurut saya masih oke banget ya untuk di hold ya, untuk dibeli cicil hold ya, selama teman-teman kuat ya. Kalau memang teman-teman cuma mau trading aja ya, atau mau main jangka pendek aja ya, pakai aja MA 200 di 8.100 sebagai support terakhirnya ya untuk saham BBCA. Selama masih di atas itu ya kita masih bisa hold aja karena masih uptrend ya, seperti itu. Oke, itu analisis BBCA kalau dari Om Ben ya. Om Ben, ini ada juga nih sahabat kompas.com di Instagram nanya, Om Ben, kalau kolom over diisi terus-menerus tandanya atau artinya apa ya? Ya, sesimpel kalau kolom over diisi terus-menerus bisa ada beberapa arti. Arti yang pertama, ada yang berjualan saja ya, ada yang pasang berjualan. Tapi kalau kita perhatikan harganya nggak turun ya, kolomnya diisi, overnya diisi, tapi harganya di bid ada yang nampungin terus. Jangan-jangan memang ada yang lagi mengakumulasi. Artinya mereka nggak mau harganya naik, makanya harganya ditahan karena over dipasang dengan barang yang mereka punya. Jadi mereka menguasai barangnya, kemudian mereka pasang di overnya supaya apa? Nggak ada orang yang berani menghaka, nggak ada orang yang berani beli. Ya, orang akan cenderung jual semua. Ya, itu ada dua versi ya. Kita harus lihat. Kalau versi yang pertama ya sesimpel ada yang mau berjualan. Tapi kalau nggak rontok-rontok ya bitnya diisi terus, bisa aja ada yang sedang mengumpulkan. Nah, seperti itu. Oke, itu ya penjelasannya ya. Untuk sahabat kompas.com yang di Instagram, kita beralih nih ke TikTok karena ada lagi yang nanya. Tapi ini pertanyaannya dari akun Hanya Makhluk. Tapi ini kayaknya Om Ben nggak usah jawab, aku aja yang jawab. Karena dia minta bahas saham, bahas kripto. Nanti kita akan kalau kripto di sesi lain aja ya untuk akun Hanya Makhluk. Tapi di bawahnya ada sahabat kompas.com nanya nih, TikTok user nama akunnya, deposito apakah aman nih Om Ben? Oh, ini dan dia nanya apakah deposito itu ada risikonya juga. Oh, mungkin ini dia dari saham mau coba ke deposito yang tadi sempat di awal banget Om Ben mention soal deposito. Kalau deposito resikonya ya kalau kalian masukin ke bank yang benar-benar kuat ya kan ya nggak ada resikonya menurut saya kan begitu kan, selama banknya nggak bermasalah. Tapi kan sekarang kan banyak sekali bank-bank kecil yang menawarkan deposito yang besar-besar, atau terkadang ada seperti BPR ya. Nah, itu yang sedikit sedikit ada resikonya ya. Dan biasanya ya bank-bank kecil ya atau BPR itu menawarkan bunga deposito yang gede sekali ya kan. Karena apa? Mereka butuh butuh orang untuk menanamkan dana di bank mereka supaya mereka bisa juga ada operasional dengan dana itu kan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ya kalau teman-teman mau aman ya deposito ya di bank-bank besar ya, seperti itu. Kalau menurut saya gitu aja sih. Resikonya ya cuma itu aja. Oke Om Ben, ini kan kita melihat tadi banyak banget pertanyaan dari sahabat kompas.com soal investasi saham mana yang mereka mention juga. Padahal di tema kita ini adalah isu resesi masih potensi cuankah. Nah, ini Om Ben gimana nih melihat para investor tanah air masih on fire menanyakan soal saham-saham yang dia telah mungkin buy atau yang dia hold, dan gimana nih psikologis yang harus dijaga juga nih untuk menghadapi 2023 ini kalaupun misalnya Indonesia terkena dampak resesi dari luar negeri juga nih untuk para investor saham. Ya, kalau saya lihat ya sekarang kuncinya adalah kita harus memiliki cash, memiliki cadangan cash yang cukup kuat. Ya, itu kunci untuk bertahan, ya. Karena apa? Dengan kita memiliki cash, kita bisa kalau ada diskon saham yang terkoreksi, ada yang diskon, kita bisa beli. Kan begitu kan? Sedangkan kalau di porto kita juga kita bisa melakukan mungkin averaging down atau pembelian bertahap. Nah, itu kuncinya. Jadi kita harus memiliki cash. Ya, jadi cash ini adalah kunci di masa yang seperti sekarang, di market yang kurang bergairah ini adalah cash ini memegang peranan penting. Kalau memang suatu saat marketnya kembali bergairah, kita baru agresif lagi. Saya selalu bilang kalau marketnya lagi seperti ini ya jangan agresif ya. Kita menahan diri dulu, kita lebih condong wait and see, bersabar dulu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah kunci ketahanan. Selama teman-teman punya cash yang cukup ya, menjaga cash ini porsinya tetap bagus, money management, saya percaya banget kita masih akan ada potensi untuk cuan kok. Ya seperti itu. Cuman memang sekarang saatnya kita sedikit bersabar ya, sedikit bersabar menunggu marketnya kembali rame lagi, kembali bergairah lagi, baru berani agresif seperti itu. Oke, Om Ben, ini masuk lagi nih pertanyaan dari sahabat kompas.com ya. Mungkin isu resesi tidak menggoyangkan sahabat kompas.com yang para investor saham untuk berinvestasi ini. Dari @ratna_puspakusuma, cara tahu foreign buy dan foreign sale gimana sih Om Ben?
Oh, ini mungkin dia baru pemula juga Om Ben. Siapa tahu supaya tidak tersesat juga nih saat Ya. investasi sahamnya. Ya, teman-teman kalau pengen ngerti foreign buy foreign sell paling gampang ya, ada fitur di akun sekuritas kalian masing-masing. Mungkin bisa ditanyakan kepada salesnya atau gimana fiturnya. Tapi kalau memang paling gampang saya biasanya pakai aplikasi RTI ya, RTI Bisnis ya. Di situ kalian misalnya ketik aja BBRI, nanti ada kok kelihatan net foreign buy-nya berapa, net foreign sell-nya berapa ya. Jadi gunakan fasilitas itu aja. Itu cara lihat paling gampang ya. Tapi banyak sekuritas yang sudah menyediakan fiturnya. Jadi kalian tinggal lihat aja, misalnya saham A ini asing lagi sell atau asing lagi buy itu kelihatan ya foreign. Tapi itu baru terlihat setelah jam market berakhir ya. Karena kita belum bisa lihat waktu di live market sekarang ya, seperti itu. Oke, mungkin supaya lebih memudahkan sahabat kompas.com yang mungkin baru nonton ini dan juga baru mau memulai investasi saham, emang foreign buy dan foreign sell itu apa sih Om Ben? Foreign buy dan foreign sell ini gini. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa ada beberapa saham ya yang di IHSG kita, di bursa kita ini, yang memang dominasinya barang yang beredar di masyarakat itu banyak dikuasai oleh asing ya, foreign seperti itu. Porsi domestiknya lebih kecil daripada porsi foreign-nya. Nah, kalau begitu ya, biasanya saham ini pergerakannya dipengaruhi oleh foreign buy atau foreign sell ya, atau inflow asing atau asing masuk ya. Kalau asing masuk biasanya saham ini berpotensi naik, kalau asing keluar ya saham ini berpotensi turun. Karena apa? Karena yang menguasai barangnya adalah asing. Nah, cara lihatnya dari mana? Yang foreign buy foreign sell porsinya itu bisa lihat dari web KSEI ya, Kusodian. Ya, kalian bisa lihat di situ ya. Nanti ada misalnya saham Telkom ya. Paling gampang gini, kalian googling aja di Google ya. Ketik aja KSEI Telkom, TLKM. Nanti ada keluar webnya, kalian klik. Nah, nanti di situ ada porsinya. Asing punya berapa, lokal punya berapa. Nah, kalau banyakkan asing ya berarti saham ini kita bisa pantau foreign buy, foreign sell-nya. Tapi kalau banyakkan lokal, menurut saya terkadang nggak ngefek. Ya, jadi foreign ini, asing ini kalau masuk ya biasanya akan naik, akan turun ya karena dia menguasai barang di situ ya. Jadi kalian harus mengerti bahwa pergerakan harga dalam sebuah saham ditentukan oleh supply dan demand ya, oleh penjual dan pembeli. Kalau yang menguasai supply dan demand adalah asing, maka ketika asing melakukan transaksi, asing bisa menggerakkan harga. Tapi kalau asingnya barangnya sedikit ya, yang banyak domestik, maka kita nggak bisa lihat foreign buy dan foreign sell untuk menentukan bahwa ini bakal naik atau bakal turun, seperti itu. Oke, itu aku ulang lagi ya buat sahabat kompas.com yang mau cek, mungkin bisa di KSEI baru kode sahamnya yang di Google ya. Oke nih, Om Ben ada lagi nih dari sahabat kompas.com nanya @jamie_hartono, bagaimana cara Om Ben screening saham-sahamnya Om Ben? Cara saya screening bagaimana? Nah, saya akan screening karena gini, teman-teman mesti ketahui bahwa saya ini bukan investor fundamental. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi saya nggak akan screening berdasarkan PBV dan kawan-kawan. Ya, saya lebih suka screening berdasarkan akumulasi atau inflow. Ada nggak inflow yang masuk ya, dari kita lihat dari broker summary, dari TA-nya, dari volumenya ya, dari trennya bagaimana. Jadi saya berdasarkan bandarmologi dan technical analisa. Ya, kenapa saya begitu? Karena saya memang trading jangka pendek-pendek, nggak pernah trading jangka panjang banget ya. Jadi saya tidak pernah menggunakan fundamental untuk dasar saya beli ya. Tapi terkadang fundamental ini menjadi salah satu pertimbangan ketika saya mau beli investasi ya. Sekali lagi seperti itu. Karena porsi investasi saya dengan porsi trading saya lebih besar porsi trading saya. Jadi saya analisa dan screeningnya berdasarkan apakah ada inflow yang masuk ya, sejumlah besar dana yang masuk atau enggak. Saya melihat kekuatan pembeli dan penjualnya ya. Kalau banyakkan yang beli, ada inflow yang masuk dan pembeli ini dominan belinya ya, volumenya besar ya, saya akan memantau saham tersebut ya, karena berpotensi naik seperti itu. Oke, kalau mau ngomong soal bandar nih, Om Ben, ini juga ada sahabat kompas.com nanya dari account @portan.id. Bagaimana cara mengetahui harga rata-rata saham yang dimiliki bandar? Bagaimana cara juga membaca trade book nih, Om Ben? Kalau mengetahui harga rata-rata yang dimiliki bandar kita susah. Kalau mengetahui dengan pasti ya, kita susah. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti barangnya mereka ada berapa. Dan jangan lupa bahwa bandar atau market maker ini memakai banyak broker. Ya, jadi kita nggak bisa tahu. Karena misalnya ada broker tertentu ya, broker A seperti itu ya. Belum tentu
digunakan oleh market maker-nya. Bisa saja saya juga pakai, teman-teman juga pakai, kan seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara saya kira-kira mengetahui kisarannya ya? Saya akan buka dari broker summary ya, dan saya akan melihat apakah ada buyer yang dominan beli. Nah, ketika ada yang dominan beli, nah saya bisa menganalogikan, oh ini dipakai oleh bandarnya, ya, dipakai oleh bandarnya. Kemudian saya juga nggak lupa mengecek sellernya. Apakah ada seller? Jangan-jangan ya kan bandarnya cuma tuker-tukeran barang, beli pakai broker A, jual pakai broker B. Ketika ada yang dominan beli tapi tidak ada seller yang dominan, maka saya baru berani memutuskan, oh ini ada inflow, misalnya seperti itu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi average-nya bagaimana ya? Lihat dari average broker summary. Lalu saya kombinasikan dengan TA. Untuk apa? TA ini buat apa? Untuk penentuan risiko saya. Ya, saya harus cut di mana? Seandainya sahamnya bergerak turun, saya harus cut di mana? Saya harus beli di area berapa? Nah, itu pakai TA. Jadi saya penggabungan antara TA dan membaca Broksum tadi. Nah, lalu bagaimana dengan tradebook? Tradebook ini kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai ya. Tapi tradebook ini biasanya lebih cocok dipakai di saham-saham yang lapis 3 atau lapis 2 atau yang volatile. Karena apa? Ya, saham-saham seperti ini ya biasanya kelihatan banget ya, tiba-tiba ada pembelian dalam jumlah besar di harga tertentu. Nah, di tradebook kalau misalnya teman-teman buka tradebook ya, misal di harga 100 sekarang ya, harganya kemarin ditutup di harga 100 ya, kemudian hari ini kita lihat oh pagi-pagi sempat ke 105. Nah, kemudian kita lihat tradebooknya tebel di 103. Nah, kita bisa melihat bahwa oh berarti ada banyak transaksi di 103. Artinya apa? Ada banyak buyer di 103. Nah, kita bisa memakai 103 menjadi area support kita. Kalau di bawah 103 ya saya condong untuk siap-siap lepas barang seperti itu. Tapi kalau ada tradebook yang sudah naik dari 103 ini kemudian dia naik ke 110, 112, ya kan? Dari 105 sampai 108 tradebooknya kecil, transaksinya sedikit. Kemudian 109, 110, 111 gede-gede. Nah, bisa aja yang beli di bawah ini sedang jualan di atas. Jadi tradebook itu apa sih? Mungkin ada yang nanya, tradebook ini apa sih Om Ben? Nah, tradebook adalah rekap dari transaksi harian di harga tersebut. Misalnya ya, tradebook saham misalnya KLBF seperti itu ya. Di harga 1.700 ada misalnya ada 100.000 lot. Berarti di 1.700 itu ada transaksi 100.000 lot. Ya, jual beli 100.000 lot. Kemudian 1.705 ada 50.000 lot. Nah, berarti ada transaksi. Jadi tradebook itu adalah rekap transaksi yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi, yang sudah kejadian di dalam sebuah saham. Ya, dan itu seperti tadi saya bilang bisa kita pakai untuk melihat oh menentukan oh ini saya mau entry atau saya mau jual ya. Kita bisa memakai sebagai pertimbangan seperti itu. Oke, ini kita akan tutup pertanyaan dari sahabatkompas.com. Ini yang terakhir untuk dijawab oleh Om Ben. Setelah itu kita tutup ya untuk sahabatkompas.com yang mau nanya-nanya. Ini dari terakhir dari akun @yuliani75. Om Ben, BMRI April mau stock split. Menurut Om Ben untuk hold jangka panjang gimana nih? Kalau jangka panjang, it's okay, silakan, nggak ada masalah. Tapi teman-teman mesti ketahui bahwa ketika stock split ya, kenapa terjadi stock split ya? Stock split itu terjadi dengan tujuan supaya membuat harga lebih terjangkau oleh investor, ya kan? Lebih banyak orang yang mau beli. Nah, teman-teman mesti paham, ketika lebih banyak orang yang mau beli berarti akan ada penjual yang banyak berjualan di situ. Makanya biasanya saham-saham yang sudah stock split ya biasanya harganya bergerak turun. Karena apa? Yang jual barang, yang punya barang ini bisa berjualan karena banyak yang minat beli kan, harganya murah kan. Contoh Harum lah ya. Harum dulu harganya sampai 12 ribuan ya kan. Kemudian stock split di harga 2 ribuan, 2.200 kalau tidak salah. Kemudian harganya sekarang 1.600. Kenapa seperti itu? Ya karena orang-orang yang pemegang saham lamanya bisa berjualan. Sesimpel karena apa? Karena banyak orang yang minat beli. Nah, saya biasanya kalau ada saham stock split ya, saya biasanya belinya sebelum stock split. Ya, jauh-jauh sebelum stock split saya beli. Nah, ketika stock split bagaimana? Nah, kalau harganya bergerak turun, saya akan mulai berjualan. Kalau tekanan jualnya gede, saya akan mulai berjualan. Karena sesimpel yang tadi saya bilang, stock split ini jangan-jangan dipakai oleh pemilik saham lama untuk berjualan. Tapi untuk EBMR di jangka panjangnya bagaimana? Ya sangat bagus sekali karena ini memang salah satu saham perbankan yang cukup oke fundamentalnya. Nah, seperti itu. Oke, itu dia ya sahabatkompas.com. Pertanyaan dari sahabatkompas.com udah dijawab semua nih Om Ben. Terakhir nih untuk menutup Gencu Live pada hari ini,
kan kita temanya ini membahas di tengah isu resesi. Kita sudah masuk ini di kuartal 1 2023 dan sebentar lagi akan menginjak kuartal 2 2023. Om Ben mungkin ada rekomendasi saham untuk menutup kuartal 1 dan menuju kuartal 2 dan juga sentimen-sentimen apa aja nih yang harus diperhatikan oleh para investor nih untuk menyambut kuartal 2 2023 yang dimana tahun ini ya ada isunya isu resesi. Ya, kalau saya lihat apa saham yang menarik untuk kita pantau ya salah satunya sektor properti ya jelas ya sektor properti itu menarik untuk kita pantau ya kemudian kalau untuk jangka pendek ya kita bisa melihat ya saham-saham seperti S Hardware atau Era itu juga menarik karena ya ada sedikit kepentingan ya karena Era juga mau sepertinya ada anak usaha yang mau IPO juga ya biasanya sahamnya digoreng dulu dinaikkan dulu ya itu kita bisa pantau. Nah tapi kalau saya bilang apa yang menarik untuk kuartal kedua ya agak susah karena sekali lagi teman-teman ya market sekarang ini market yang sangat dinamis sekali. Ya kita ngerti saham seperti BRIS. BRIS itu kemarin apa ya saya sudah sempat pantau tapi seperti nggak ada inflow yang berarti. Tiba-tiba keluar berita bahwa saham ini BRIS ya BRI dan BNI mau keluar dari BRIS ya. Jadi mereka mau keluar ya kemudian sahamnya digoreng ke atas ya karena mungkin mereka mau menarik minat investor yang lain untuk menggantikan BRI dan BNI tadi ya sekali lagi ya teman-teman kita harus melihat secara short term dulu sekarang menurut saya kalau teman-teman memang mau beli buy and hold panjang ya silakan beli di saham-saham yang memang masa depannya oke ya kan begitu kan saham-saham fundamental saham-saham menghasilkan dividen tapi kalau memang cari short term pendek ya menurut saya ya kita harus lihat per periode karena belum tentu apa ya bulan ini bagus ya bulan depan bagus itu belum tentu ya jadi saham properti menarik ya menurut saya sektor properti masih menarik ya seperti itu kemudian saham sektor emas-emasan lagi turun ya seperti itu ya karena komoditasnya juga lagi turun ya tunggu aja turun dulu ya kemudian kalau saya lihat konsumer masih oke ya masih oke banget ya apalagi biasanya nanti menjelang bulan puasa ya bulan-bulan depan ini bulan puasa ini masih menarik kita bisa pantau ya mungkin saham-saham ayam-ayaman ya kita bisa pantau. Tapi sekali lagi ya kita harus analisa lagi supaya kita mengerti di mana kita harus entry dan berapa kita mulai entry-nya di mana ya begitu. Oke, itu dia sahabat kompas.com ya. Aku rekap lagi untuk saham yang bisa diperhatikan di kuartal 2 ini adalah dari sektor properti dan juga consumer. Dan untuk yang emas kayaknya sepertinya menurut analisis Om Ben di kuartal 2 belum direkomendasikan. Tapi kalau misalnya ini kan kembali lagi disclaimer, hanya saran dan rekomendasi. Kalau sahabat kompas.com mau investasi seperti apa, semua keputusan ada di tangan sahabat kompas.com. Terima kasih banyak Om Ben selaku professional trader dan co-founder komunitas para pencari cuan udah sharing banyak nih di Generasi Cuan Live. Sehat dan sukses selalu ya Om. Ya, oke, siap. Itu dia sahabat kompas.com bincang-bincang kita kali ini soal saham di Generasi Cuan Live. Untuk tema-tema selanjutnya tadi ada yang nyaranin soal kripto dan lain-lain. Dipantengin aja makanya kompas.com dan juga Generasi Cuan pastinya kamu bisa tonton video-video lainnya di YouTube channel kompas.com di playlist Generasi Cuan dan kita juga ada YouTube channel sendiri yaitu Generasi Cuan. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Saya Melis Mawaren pamit. Sampai jumpa.